Halo Sobat Giziners, kembali lagi dalam NutriTalk Update. Kali ini aku mau bahas masalah gizi yang ada di Indonesia, yaitu cake atau kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik merupakan salah satu keadaan malnutrisi di mana terjadi kekurangan asupan makanan dalam waktu yang cukup lama. Hitungan tahun yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan. Apabila ukuran lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm, artinya wanita tersebut beresiko cake. Dan diperkirakan akan melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Cake terjadi pada wanita usia subur, yaitu usia 15-49 tahun. Tanda bahwa kamu sedang menderita cake, yaitu berat badan kurang dari 40 kg atau tampak kurus, dan kategori cake bila lila kurang dari 23,5 cm atau berada pada bagian merah pita lila saat dilakukan pengukuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi cake adalah yang pertama, jumlah asupan makan. Asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dalam periode waktu yang lama akan berimbas pada cake. Oleh karena itu, pengukuran konsumsi makanan sangat penting untuk mengetahui proporsi yang dimakan oleh masyarakat. Dan hal ini dapat berguna untuk mengukur gizi dan menemukan faktor diet yang menyebabkan malnutrisi. Dan yang kedua, umur. Semakin muda dan semakin tua umur seseorang kan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak karena masih digunakan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan untuk umur tua juga tetap membutuhkan energi yang besar karena fungsi organ yang melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal. Dan yang ketiga, beban kerja atau aktivitas. Aktivitas dan gerakan seseorang berbeda-beda. Seseorang dengan aktivitas fisik yang lebih berat otomatis memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan yang kurang aktif. Dan yang keempat, adanya penyakit atau infeksi. Penyakit infeksi akan menyebabkan penurunan status gizi dan mempercepat terjadinya malnutrisi. Mekanismenya yaitu, pertama, penurunan asupan gizi mengakibatkan terjadinya penurunan nafsu makan, menurunnya absorpsi, serta kebiasaan mengurangi makanan pada waktu sakit. Dan yang kedua, peningkatan kehilangan cairan atau zat gizi akibat diare, mual, muntah, dan pendarahan yang terus-menerus. Dan yang ketiga, meningkatnya kebutuhan, baik dari peningkatan kebutuhan akibat sakit atau parasit yang terdapat pada tubuh. Dan yang kelima, pengetahuan tentang gizi. Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap terhadap makanan. Dan yang terakhir adalah pendapatan keluarga. Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Berikut diet yang disarankan kepada penderita cake atau kekurangan energi kronik, yaitu tinggi energi, tinggi protein. Syarat dietnya adalah yang pertama adalah energi tinggi, yaitu 40-45 kalori per kilogram berat badan. Dan yang kedua, protein tinggi, yaitu 2-2,5 gram per kilogram berat badan. Dan yang ketiga, lemak cukup, yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total. Dan yang keempat, karbohidrat cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total. Kelima, vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan normal. Dan yang keenam, makanan diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Diet energi tinggi, protein tinggi ada dua jenis, yaitu diet energi tinggi, protein tinggi 1 dengan energi 2600 kalori dan protein 100 gram atau 2 gram per kilogram berat badan. Dan yang kedua, diet energi tinggi, protein tinggi 2 dengan energi 3000 kalori dan protein 125 gram atau 2,5 gram per kilogram berat badan. Berikut adalah bahan makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Untuk sumber karbohidrat, semua dapat dikonsumsi. Untuk sumber protein yang dapat dianjurkan adalah daging sapi, ayam, ikan, telur,
susu, dan hasil olah seperti keju dan yogurt, dan es krim. Dan yang tidak dianjurkan adalah sumber protein yang dimasak dengan banyak minyak atau kelapa santan kental. Untuk sumber protein nabati, semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, dan lainnya dapat dikonsumsi. Yang tidak dianjurkan adalah sumber protein nabati yang dimasak dengan banyak minyak atau kelapa santan kental. Untuk sayuran, semua jenis sayuran dapat dikonsumsi dengan pengolahan direbus, dikukus, dan ditumis. Dan yang tidak dianjurkan, sayuran yang dimasak dengan banyak minyak atau kelapa santan kental. Untuk buah-buahan, semua jenis buah-buahan segar, buah kaleng, buah kering, ataupun jus buah dapat dikonsumsi. Lemak dan minyak, semuanya dapat dikonsumsi kecuali santan kental. Untuk minuman, semuanya dapat dikonsumsi seperti soft drink, madu, sirup, teh, dan kopi encer. Dan yang tidak disarankan adalah minuman rendah energi. Dan penggunaan bumbu-bumbu tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos, salam, dan kecap. Dan yang tidak disarankan adalah bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Berikut adalah contoh menu sehari untuk diet ETPT 1 dan ETPT 2. Baiklah, sekian pembahasan terkait cake atau kekurangan energi kronik. Bagi kamu yang mengalami hal ini, dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan jika ada pertanyaan, kamu boleh menuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan sharing ke teman-teman kamu atau ke kerabat terdekat yang mengalami hal serupa. Baiklah, sekian dari aku. Thank you for watching. See you the next video. Bye-bye.